terlihat ya, untuk daunnya sudah stuck. Saya ini untuk NPK mutiaranya 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama ya. Pada kesempatan kali ini saya mau update ulang untuk bahan bonsai budidaya full ya nih. Bahan bonsai waru ekspos akar. Setelah 2 bulan yang lalu saya lakukan penanaman, dan pas penanaman ini sudah saya update untuk teman-teman, nanti bisa simak videonya, saya lampirkan linknya di bawah deskripsi. Saya mau melakukan perawatan dengan pemupukan. Ini terbiasa ya. Saya kalau untuk pengangkatan pertumbuhan pertama, pupuknya pakai yang agak sedikit bagus ya. Karena apa? Biar cepat untuk pertumbuhannya. Tapi di saat nanti akar sudah tembus ke tanah, saya biasa pakai pupuk kandang yang biasa, karena kalau akar sudah menjangkau tanah tentunya bahan ini sudah cari asupan nutrisi ke tanah langsung, sudah bebas. Jadi untuk pupuknya saya ada 2 tahap nanti. Untuk pengangkatan pertumbuhan pertama saya pakai NPK Mutiara yang 16 untuk mengangkat tingkat pembesaran batang dan penyuburan pada bahan ini. Oke, ada beberapa hal ya yang perlu diperhatikan untuk teman-teman. Konsep pemberian pupuk ini kita harus perhatikan beberapa daun terutama ya. Oke, kita langsung saja menuju ke bahannya. Nanti seperti apa, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya teman-teman, untuk langkah awal sebelum kita melakukan pemupukan, kita harus perhatikan terutama tingkat kesuburan untuk daun-daunnya seperti apa. Nah, kita lihat di sini terlihat ya, untuk daunnya sudah stuck, hijaunya sudah tidak muda lagi, dan jangan sekali untuk pemberian pupuk itu banyak terubusan daun baru ya, mata tunas baru. Kalau mata tunas baru berarti asupan nutrisi pada media tanam masih full ya. Otomatis kalau banyak daun muda, akar putih masih jalan cari asupan nutrisi. Seperti pada contoh di layar kaca teman-teman, ini nyampe di atas tidak ada pertumbuhan untuk mata tunas baru, terlihat setak seperti ini. Saatnya kita melakukan untuk pemupukan bahan ini ya. Dan terlihat di sini pasti ya, kita kalau melakukan penanaman di lahan ground, medianya turun ya. Nah, ini nanti untuk pemberian pupuk NPK Mutiara nanti akan bagaimana tahap-tahapannya akan saya sampaikan, berbagi untuk teman-teman. Oke, untuk langkah awal sebelum saya pemberian pupuk NPK Mutiara, untuk tahap awal ini otomatis ya, tanahnya masih kering, belum terkena air. Kita siram full ya, kalau bisa nyampe tembus di bawah untuk penyiramannya. Kita bisa ulang beberapa kali sampai ini nanti turun airnya, kita siram lagi. Saya ini untuk NPK Mutiaranya 16 seperti ini.
ini gampang larut ya, terkena air. Teman-teman bisa juga ditaruh di ember dulu secukupnya, kira-kira sekian ya. Nanti dicampur air, bisa langsung disiramkan di media tanam. Terus ini yang kedua, ini saya mempersiapkan untuk media tanam pasir ladu kali, sekam yang lapuk, saya campur sekamnya, sama ini ada hitam-hitamnya sedikit ya medianya. Ini bekas bakaran arang yang halus. Ini saya mau pakai metode pemberian pupuknya, akan saya tabur di atas dinding ground longnya. Oke, untuk pemberian pupuk NPK Mutiara ini dengan dinding ground sekian ya. Hati-hati ya, kalau dosisnya terlalu tinggi jangan terlalu banyak, nanti kalau over. Nah, soalnya NPK Mutiara yang 1616 dosisnya agak lumayan tinggi ya. Jadi kalau terlalu banyak bisa panas, bisa mengakibatkan kematian pada bahan ini. Saya cuman untuk lingkar dinding ground sekian akan saya kasih sekian ya, saya taburkan di atasnya. Nah, kemudian lakukan untuk penimbunan ya, karena di sini ada media tanamnya turun, kira-kira ini 2 cm ya. Ini kita timbun full rata sekian ya, pakai media tanam yang sudah saya persiapkan. Oke, setelah kita lakukan penimbunan seperti ini, kita bisa lakukan untuk penyiraman ulang. Selesai ya teman-teman kali ini. Saya sarankan untuk teman-teman jangan ketergantungan sama pupuk kimia ya, NPK Mutiara. Saya terbiasa NPK Mutiara hanya sebagai untuk pengangkat pertama pertumbuhan untuk pembesaran batang. Nanti kalau akar sudah tembus ke tanah, saya terbiasa pakai pupuk kandang. Jadi biar tanaman ini tidak ketergantungan ya. Nah, intinya untuk pupuk kimia yang NPK Mutiara tadi cuman untuk mengangkat pertumbuhan ini cepat, akar cepat tembus ke tanah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemupukan kita perlu perhatikan kondisi daun seperti tadi sudah saya jelaskan di depan. Nah, seperti apa untuk kita memahami karakter daun minta pemupukan, minta nutrisi baru. Oke. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan ya. Nah, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.